Shalom, damai di hati. Ya, saudara-saudara, tadi Pak Wakil bilang ini jam kritis. Ya, karena memang ini oras mengantuk. Mar puji Tuhan, talinya ada yang tertidur. Ya. Saudara-saudara, saya percaya sore hari ini yang datang semua adalah orang-orang Samaria. Amin. Mar orang Samaria dari Siau, orang Samaria dari Sanger, orang Samaria dari mana lekan? Ya, kita akan mengerti apa yang saya katakan di sore hari ini, saudara-saudara, karena sore ini pembacaan kita berbicara tentang seorang Samaria yang murah hati. Ini pembacaan yang diulang-ulang dan tentunya sangat familiar dengan kita, sangat dekat dengan kita pembacaan ini. Karena pembacaan orang Samaria yang murah hati ini, saudara-saudara, sangat populer sehingga ada di film. Ya, ini orang Samaria yang murah hati ini luar biasa itu kasih yang dia terapkan. Nah, sore ini kita akan belajar bersama. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang orang Samaria ini diangkat oleh Yesus ketika terjadi perdebatan antara Yesus dengan seorang dengan seorang ahli Taurat. Entah siapa DP nama, saudara-saudara, tidak ada yang tahu ya. Hanya dituliskan di sini ada seorang ahli Taurat yang datang bertanya kepada Yesus. Saudara-saudara, ahli Taurat ini dalam kitab Injil-Injil, penulis banyak menggunakan bahasa ahli Taurat. Kalau dalam terjemahan teks bahasa Indonesia itu hanya diterjemahkan ahli Taurat. Namun saudara, kalau kita memeriksa teks bahasa Yunani, ahli Taurat ini biasanya penulis menggunakan kata ahli Taurat dengan terjemahan Grammateus. Grammateus ini berbeda ternyata dengan kata yang dituliskan di sini. Ahli Taurat yang diterjemahkan di sini dalam bahasa Yunani itu disebut nomikos. Jadi nomikos dan Grammateus ini berbeda, saudara-saudara. Kalau Grammateus ini seorang ahli Taurat yang hanya tahu menulis Taurat dan juga menghafalkan Taurat. Tapi kalau nomikos ini dia berbeda, karena nomikos ini dia lebih pintar dari Grammateus. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris, nomikos ini diterjemahkan dengan lawyer. Jadi ahli Taurat ini disebutkan ahli hukum. Jadi dia lebih di atas dari ahli-ahli Taurat. Dia adalah pengacara. Kalau saya bisa katakan dia ini pengacara. Dia ini ahli hukum. Jadi yang bertanya kepada Yesus ini bukan sembarang ahli Taurat. Dia yang paling pintar di antara para ahli-ahli Taurat. Nomikos bisa menjadi Grammateus, tapi Grammateus tidak bisa menjadi nomikos. Karena nomikos ini dia sudah lulus dari ujian sebagai seorang ahli hukum. Dan saudara-saudara, ini ahli hukum, ini pengacara, dia datang bertanya kepada Yesus. Makanya Alkitab menggunakan bahasa mencobai Yesus. Bahasa mencobai ini juga muncul pada saat iblis mencobai Yesus, itu ada pada kitab Injil. Jadi sama-sama kata mencobai Yesus ini artinya apa, saudara? Ini nomikos ini ahli hukum, ini pengacara ini, dia mau tantang Pak Yesus. Dia mau uji Pak Yesus, dia mau tes. Karena dia orang yang profesional, dia tahu itu hukum Taurat, itu hukum Yahudi, dia tahu, saudara-saudara. Ya, jadi ini bukan sembarang orang, ini ada matanya. Ini orang pintar ini, orang profesional, seorang pengacara. Makanya saudara, pengacara itu tidak ada orang bodoh, ya. Pengacara itu orang-orang pandai. Karena apa? Orang harus menguasai hukum. Nah, ini dia yang menguasai hukum ini nih, ahli Taurat ini yang diterjemahkan ini, nomikos ini, saudara-saudara. Dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk supaya mendapatkan hidup yang kekal? Kalau dalam terjemahan sebenarnya itu dia berkata, apa yang harus kulakukan
lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal. Karena ini ada dalam hukum Yahudi, hukum Taurat, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi ini orang Yahudi ini dalam pemerintahan Romawi, mereka diberikan otonomi. Otonomi artinya apa? Sebuah kewenangan, hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tapi ada wilayah-wilayah yang diatur oleh pemerintah Romawi. Namun orang Yahudi ini diberikan khusus, diberikan otonomi, kewenangan untuk mengatur. Jadi dalam mengatur wilayah itu, dorang atur dengan apa? Dengan hukum Yahudi, yaitu ini hukum Taurat, saudara-saudara. Ya, jadi nggak sembarang pada waktu itu. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa ini pengacara ini mau tantang Pak Yesus. Karena dia pikir dia orang pandai, orang pintar, dia kuasai semua hukum, saudara-saudara. Dia bertanya kepada Yesus, apa yang hendak aku lakukan untuk supaya mewarisi hidup kekal? Apakah dia ingin tahu, saudara? Apakah dia ingin tahu? Alkitab memberikan penjelasan bahwa dia tahu. Apa yang dia tanya, dia tahu. Karena memang dia tahu, saudara-saudara. Ya, dia cuma mau tes Pak Yesus, mau tantang dan untuk menyatakan kepada masyarakat saat itu bahwa dia mau bilang Yesus ini cuma amatir, naif Yesus ini. Dia mempermalukan saudara-saudara kalau Yesus tidak bisa menjawab. Karena apa? Hukum Yahudi itu dalam terjemahan Ibrani mereka melihat ada 613 peraturan. Dan dorang hafal semua itu, dorang tahu semua itu, saudara. Kalau barani Yesus salah jawab, habis Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang diberkati, itu tadi yang saya katakan. Dia bertanya, apa yang harus saya buktikan, yang saya lakukan supaya mewarisi hidup yang kekal? Dia pikir Yesus bodoh, saudara ya. Ini DP nama metode debat. Metode debat itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, itu metode saudara ya. Kalau berdebat, coba pakai metode Yesus, saudara. Ya, Yesus tidak menjawab dengan jawaban, tapi Yesus menjawab dengan pertanyaan. Karena Yesus tahu yang bertanya pada ini ahli hukum, seorang pengacara. Yesus waktu itu bukan dia hanya seorang guru dan gelar itu didapat dari orang banyak yang ikut pada dia. Yang panggil-panggil guru, bukan dia ada belajar teologi yang dalam, tidak saudara-saudara. Sehingga dia mengatakan kepada Yesus, dia dipanggil guru. Bayangkan saudara ya. Nah ini kadang-kadang orang biar dia tahu dia suka-suka tanya, cuma tes saudara ya. Cuma tes, tahunya ada dia ini ya. Kadang orang begitu, sama dia ahli Taurat ini. Kadang cuma bikin malu orang saudara ya. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus bilang pada dia, apa yang kau baca di dalam hukum Taurat, apa yang tertulis di sana? Ya, sehingga dia menjawab saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara, dari jawabannya ini bisa kita lihat bahwa memang dia tahu apa yang dia tanyakan. Ya gila kok itu, dia tahu pun dia bertanya. Ya, ini ahli Taurat otak begini saudara. Makanya orang kalau ada otak begini, otak ahli Taurat dia saudara ya. Semoga ada orang saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus mengkonfirmasi. Yesus bilang apa? Jawabanmu itu benar. Yesus bukan ahli hukum, bukan pengacara. Mari Yesus bilang jawabanmu itu benar. Karena Yesus tahu saudara-saudara ya. Karena dia Tuhan, dia luar biasa dalam kehidupan kita. Yesus bilang perbuatlah demikian supaya engkau hidup. Artinya apa? Ketika Yesus mengkonfirmasi jawabanmu itu benar, lakukan itu, backing itu, kerjakan itu firman, kerjakan itu Taurat itu saudara-saudara. Jangan cuma tahu firman, mana backing firman. Ini yang Yesus bilang Pak ahli Taurat. Jangan
Taurat, itu Taurat ngoni tahu DP seluk-beluk bagaimana 1 sampai 613, tapi ngoni tidak kerjakan itu omong kosong. Nyandak guna saudara-saudara. Ya. Makanya Yesus mau bilang Pak ahli Taurat, jangan cuma tahu Taurat tapi tidak melakukan Taurat itu. Makanya dalam kitab Mazmur ada bahasa bilang begini, ya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita renungkan Taurat ini adalah tentang bagaimana mengasihi Allah dan bagaimana mengasihi sesama. Makanya dalam kitab Injil lain dikatakan bahwa itu perintah kasih, itu perintah yang terutama dan paling utama, itu kasih saudara-saudara. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang dalam torang kehidupan torang cuma jago khotbah, torang cuma jago tafsir, teologi torang dalam, tapi torang tidak hidup dalam kebenaran, torang tidak hidup dalam firman, dalam Taurat itu. Kadang torang cuma jago dengar firman, tapi torang tidak mengerjakan firman itu dalam kehidupan kita. Makanya Yesus bilang Pak ahli Taurat, perbuatlah demikian. Karena dorang memang nyandak backing itu kasih itu. Dorang cuma tahu, mar dorang nyandak backing. Yesus ada suruh backing itu kasih itu saudara-saudara. Dia so tahu, berasa dia saudara. Yesus so bagep kita ini, dia so berasa. Makanya ayat selanjutnya bilang apa? Untuk membenarkan dirinya, dia tanya Pak Yesus. Nyak puas dia saudara, betul tuh? Alkitab bilang untuk membenarkan dirinya. Begitu orang kalau salah suka-suka cari pembenaran saudara. Iya tuh. Kalau salah mengaku jo. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga suami istri begitu. Kalau salah mengaku jo meminta maaf. Maaf, iyo kita salah. Sudah jo mencari-cari pembenaran saudara. Ada sini bapak-bapak yang begitu ada. Semoga nyanda, amin. Kayak ibu so siku-siku itu ngana-ngana itu di rumah gitu saudara ya. Kalau so salah mengaku juga minta maaf. Maaf sayang, kita so salah, kelar, selesai saudara. Mar kalau banyak pembenaran, ini otak-otak ahli Taurat ini saudara ya. Ini ahli Taurat membenarkan dirinya, dia bertanya, siapa sesamaku manusia? Memang hebat. Dia tanya siapa? Karena apa saudara-saudara? Ahli Taurat ini dorang sesama itu cuma orang Yahudi. Yang tidak ada di luar Yahudi saudara-saudara. Apalagi Samaria ini. Padahal Samaria dan Yahudi ini bertetangga. Ada sini yang bertetangga dengan orang Samaria saudara? Atau bertetangga dengan orang Yahudi, ada enggak? Memang DP otak-otak Yahudi memang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini orang Yahudi ini, dorang nih mau makan di orang Samaria, najis. Sedang mau kenal Abu Samaria najis. Dorang kalau melakukan perjalanan, dong nih mau ikut wilayah Samaria, kandati jauh dong beron saudara-saudara. Begitulah orang kalau ada musuh di sebelah, biar jauh dong beron. Ini mau melewat pada muka rumah saudara. Betul enggak? Hah? Salah? Oh. Betul, ini mau. Rasa muntah ya dia. Bahaya ini saudara ya. Ini orang Yahudi begitu. Tidak mau orang najis saudara. Bahkan orang Samaria ini dipandang rendah, dipandang hina oleh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi menganggap orang Samaria ini nintau bikin kasih saudara. Nintau apa itu kasih. Pandangan orang Yahudi kepada orang Samaria begitu rendah. Karena apa? Karena Samaria ini bagi orang itu so nyandak murni lagi. Karena Samaria so kawin campur, dorang so nyandak murni dong keturunan. Makanya dorang ni mau sama-sama dengan Samaria.
Dong benci sekali. Kalau mau bilang dorang benci sekali ini Samaria ini, saudara-saudara. Makanya bagi dorang sesama itu bukan deh orang Samaria, sesama itu cuma deh orang Yahudi. Saudara yang diberkati Tuhan, namun hari ini kita belajar tentang bagaimana sikap seorang Samaria. Makanya dikatakan di judul orang Samaria yang murah hati. Saudara, orang yang murah senyum belum tentu dia murah hati. Ya, ada orang yang dia murah senyum, tapi ternyata dia murah hati, betul? Dapat lihat dia muka sangar. Kadang dapat lihat sangar dia marah, baik-baik kutek dia kan? Kadang tuh begitu saudara. Murah senyum dia marah, tuang, koncudus sekali doe. Nah, makanya orang yang murah senyum belum tentu dia murah hati, saudara. Ya, orang yang murah menyapa belum tentu dia murah hati. Kalau menyapa kan bawa kemana baju kalau dia beli, saudara ya. Belum tentu. Sehingga saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menjawab kepada ahli Taurat ini tentang siapa sesama manusia itu, saudara-saudara. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, saudara. Dan dia dianiaya, dipukul, dirampok habis-habisan, dan dalam keadaan yang setengah mati. Ya, dalam keadaan yang setengah mati. Jadi semua hampir mati, saudara. Dari kalau baru panas begini, setengah mati, panas begini, belum mau mati orang, saudara ya. Setengah mati itu dalam keadaan ini, saudara. Memang semua hampir mati. Dia butuh untuk ditolong. Dan orang ini dari Yerusalem ke Yeriko menunjukkan bahwa dia adalah orang Yahudi, saudara-saudara. Dan Alkitab bilang, Yesus bilang ada seorang imam yang turun. Dan melewati tempat itu, dia hanya melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Ada banyak para ahli berpendapat, siapa Riki? Itu imam itu nyanda tolong, padahal dia imam. Kalau sekarang itu pendeta, saudara-saudara, itu pelayan Tuhan, karena dia dari Yerusalem. Mungkin dia ini baru dari pelayanan ini, saudara-saudara, ya. Dia melayani di bait Allah, melayani di gereja. Dia lewat di situ, dia cuma lihat itu orang. Dan para ahli PB berspekulasi, saudara, karena apa? Ada peraturan, kalau menyentuh jenazah, menyentuh mayat, imam itu tidak boleh melayani selama 7 hari karena najis. Jadi dia tidak boleh sentuh. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa mungkin dia takut karena dia pikir masih ada perampok di situ. Jangan dia tolong, kon dia dong ojo lagi, saudara. Tapi ada juga yang berpendapat, saudara-saudara, mungkin dia sibuk. Mungkin ada janjian dia, saudara ya, sibuk. Dan kan sekarang banyak orang sibuk, saudara. Nyak masuk gereja karena sibuk, ya, nyak pikolom sibuk. Banyak orang sibuk sekarang, saudara ya. Kalau mau tanya, siapa yang datang? Sibuk. Oh, oke. Awas nggak cari orang yang sibuk lihat orang, saudara ya. Mungkin dia tidak mau repot, mungkin dia tidak mau diganggu, sehingga dia sebiar, saudara. Hati seorang pelayan, hati seorang hamba Tuhan, seorang imam, bayangkan nyanda tergerak DP hati menolong imam ini, saudara. Bahkan kedua, seorang apa? Seorang Lewi. Siapa ada imam, siapa ada Lewi. Imam ini dari suku Lewi, tapi Lewi belum tentu jadi imam, karena imam itu hanya keturunan Harun. Berarti imam ini keturunan Harun, tapi orang Lewi juga diberikan kesempatan untuk bekerja di bait Allah. Sama, dua-dua pekerja gereja, saudara. Dua-dua ada bekerja di bait Allah, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tapi tidak tergerak hati untuk menolong orang yang sekarat ini, saudara. Makanya hari ini saya mau katakan hati-hati, saudara. KG ini dua orang ini, imam dan Lewi ini ada 4 orang. Ya, orang yang hari-hari ada di gereja, orang yang hari-hari dalam persekutuan, hati-hati. Kalau orang sendiri tidak tergerak ketika ada orang yang datang minta tolong 4 orang, saudara-saudara. Ya,
Ada enggak sih? Ya ada kan? Amin. Saya percaya tadi kita bilang tuh semua yang datang ini orang Samaria. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Mari le. Dia ini le paling dan penyandoi ini saudara. Sudah jangan keluar. Tunggu para tunggu. Nanti nyala keluar dari dalam kamar. Itu orang Samaria saudara ya. Bayangkan, kadang orang begitu saudara. Kadang tompe hati tertutup bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Di masa ini orang-orang sudah menjadi individualisme, menjadi orang-orang yang hanya berpusat pada diri sendiri, tidak lagi berpusat pada kebersamaan saudara. Hanya pentingkan diri sendiri. Yang penting kita senang, yang penting kita kenyang, yang pusing dan kiri kanan saudara-saudara. Ya, dorang cuma sampai di Haga, dorang cuma sampai di Lia. Itu kalau kita mau bilang itu cuma sampai di status saudara-saudara. Ya, cuma sampai di turut berduka cita. Turut berduka cita banyak sekali. Waktu penghiburan, pemakamannya datang saudara. Sudah cuma turut berduka cita kalau datang pemakaman dan penghiburan. Ya, hanya begitu saudara. Semoganya ada di sini ya. Turut berduka cita, turut banyak datang. Ya, ada banjir, kesiang, di rumah ada masuk air. Sabar, tabah, datang aku tolong. Bukan cuma sabar, tabah, kesiang, dapat sayang. Bukan cuma itu. Itu cuma sama dengan imam dan orang Lewi, cuma Haga, cuma Lia, tapi tidak berbuat apa-apa saudara-saudara. Maka dari itu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dorang ini dapat lihat pekerja gereja, bagus sekali, suci sekali. Ternyata dorang tidak punya belas kasihan kepada orang lain saudara-saudara. Justru orang Samaria yang melakukan hal itu saudara. Ketika dia melihat korban itu, Alkitab mencatat tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, waktu dia lihat dengan DP mata, dari mata turun ke hati saudara. Ya, compassion, belas kasihan. Saudara, kalau orang lihat orang susah, kalau orang ada, orang mampu tolong, mari orang tolong saudara. Kadang-kadang tompe kuncudu, tak lebih dari tompe berkat Tuhan dah kasih. Ya, tapi mari hari ini firman Tuhan menegur kita semua. Mari kita memiliki hati seperti orang Samaria saudara-saudara. Jangan punya hati seperti imam dan Lewi ini, yang tidak punya belas kasihan terhadap orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan saudara-saudara. Orang Samaria ini mempraktekkan kasihnya. Kalau kita mau bilang saudara, dia kasih yang sempurna. Kenapa kita bilang dia kasih yang sempurna? Karena apa? Waktu dia lihat orang itu, ya, dia tumpah anggur dan minyak saudara. Dia tumpah anggur dan minyak. Kan waktu itu orang-orang melakukan perjalanan dong bawa-bawa itu anggur dan minyak itu untuk menetralisir supaya nyanda infeksi itu luka saudara. Habis itu dia nyak kasih biar dia muat pada keledai, dia bawa kemana? Ke tempat penginapan saudara. Nyak cuma sampai situ dia kasih. Ya, kalau sama orang 1-2 kali tolong boleh. Gitu. Yang berani datang ulang. Ya. Oma minta lemong dah, ambil jo. Ya. Oma minta lemong dah, ambil jo. 3 kali Oma minta lemong, Oma bilang tanang bunga ngon yang tanang lemong saudara. Kadang tompe kasih cuma sampai 2 kali, jangan berani 3 kali. Tapi orang Samaria yang cuma berhenti sampai situ. Waktu di penginapan dia kasih doi kepada orang itu, dia bilang apa? Napa doi 2 dinar? Kalau engkau belanjakan lebih dari ini, kita mau ganti waktu kita balik saudara. Dia kasih sempurna. Makanya saudara, kalau orang mau tolong orang, tolong dengan sungguh-sungguh. Amin. Orang mau tolong orang, tolong dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan Bapak Ibu Saudara.
Ya, memang betul-betul orang punya compassion, orang punya hati yang berbelas kasihan ketika ada orang yang membutuhkan orang pertolongan. Bukan tolong orang karena ada something, ya, karena ada sesuatu. Kita mau tolong ini menguntungkan Pak kita, jadi kita mesti tolong. Kalau yang menguntungkan, jangan, rugi kita, saudara. Ya. Jangan. Tuhan tidak mengajarkan kasih yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Makanya orang yang punya compassion, orang yang punya belas kasihan, Bapak Ibu Saudara, hatinya akan gelisah kalau dia hendak tolong orang susah. Hatinya akan gelisah kalau dia hendak tolong orang yang lagi kesusahan, saudara. Gelisah di hati. Itu orang kalau ada belas kasihan, ada compassion, gelisah di hati kalau hendak mau tolong, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus pernah bilang begini. Ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar adalah apa? Kasih. Biarlah orang iman dapat memindahkan gunung, maka kalau orangnya tidak ada kasih, tidak guna, saudara. Makanya hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita betapa penting kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau orang mengasihi Tuhan, wujudkan kasih itu dengan kasih kepada sesama. Satu dengan yang lain orang saling mengasihi. Nyandak satu dengan yang lain orang baku dendam, baku marah. Kakak adik bakal lain. Ya, baku marah. Oh kasihan. Tidak ada lagi kasih di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Padahal hakikat orang Kristen adalah mengasihi. Namun ada banyak orang Kristen tidak lagi mengasihi. Makanya Alkitab bilang kasihilah sesama manusia. Kata kasihilah itu sebuah perintah untuk dilakukan supaya orang saling mengasihi, saudara. Mari sekarang ini bukan saling mengasihi. Banyak saling baku sindir. Banyak saling baku mengiri. Banyak saling membenci, mendendam satu dengan yang lain. Nyandak baku bercerita, saudara-saudara. Di mana dan tuh kasih? Dunia ini sebagai sebuah rimba yang menakutkan. Karena apa? Hilang itu kasih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Seharusnya kalau orang Kristen, orang mesti saling mengasihi. Amin. Suami istri saling mengasihi. Mengasihi bagaimana pendeta? Hari-hari kacau, saudara ya. Hari-hari kofeto. Ternyata kasih ini suami istri ini. Soalnya ingat tuh masa muda, saudara. Masa muda baku sayang sekali. Tuh, deng mai tua mau jatuh pai tua cepat dah mau dola begitu. Sekarang boleh mai tua tak salah sedikit marah, saudara. Di mana itu kasih, saudara? Kasih antara suami istri. Ya. Dia pai tua bilang tenang mah. Dia orang pemai tua tak sayang apalagi nana. Bahaya itu, saudara. Selayang memang sayang itu, saudara ya. Pelihara kasih sayang suami istri. Kasih sayang orang tua dan anak. Bapak Ibu Saudara, sedang Tuhan mengampuni orang berdosa, durhaka. Tuhan ampuni. Masa orang-orang tua dan anak tidak saling mengampuni? Orang tua dan anak, saudara. Kalau orang sebagai orang tua, mari ampuni anak-anak kita. Sebagai anak-anak, ampuni orang tua kita. Amin. Karena kasih itu nyana cuma berbagi napa, Kasih itu bukan cuma itu, tapi kasih itu bicara pengampunan, itu kasih, saudara. Makanya orang yang tidak memiliki hati yang mengampuni, di dalam hidupnya tidak ada kasih, saudara. Ya. Makanya kasih itu lahir dari Allah. Allah itu adalah kasih. Makanya orang yang lahir dari Allah itu mengasihi. Dan mengasihi berarti mengampuni. Makanya orang yang tidak mengampuni, cek saudara, berarti tidak ada kasih dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, oke. Tapi saudara, jangan simpan dendam, jangan simpan marah. Mari Tuhan kasihi. Itu tuh firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Tuh firman Tuhan yang ajar, bencilah musuhmu. Nyanda. Firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara bayangkan,
Karena apa? Karena Allah mengasihi pada saat orang bermusuhan dengan Allah. Betul? Pada saat kita menjadi seteru Allah, musuh Allah, Allah mengasihi kita, saudara-saudara. Makanya hari ini kalau orang ada musuh, pulang dari sini baku baik. Amin. Amin. Pani mau ini no. Ya, pulang dari sini baku baik, saudara. Bilang aku mengampunimu karena aku mengasihimu. Amin, saudara. Rasakan. Makanya saudara, orang kalau baku marah dengan orang, ingat jadi baik. Sujang ingat dia jahat, saudara. Biar memang dia jahat, sujang ingat. Ingat jadi baik. Amin. Biar cuma dia pernah kasih 1.000 buat orang, ingat jadi itu, saudara. Ya. Jangan orang saling membenci dan saling mendendam, saudara-saudara. Dan kalau orang tolong orang, mari orang tolong dengan tulus, saudara. Ya, Samaria tadi saya katakan pertolongannya sempurna. Orang kalau tulus, dia nggak pernah akan harap imbalan, saudara, karena memang dia tulus tolong. Amin. Samaria yang dilayang ganti karena minta balik, ada, saudara. Ya, makanya saudara kalau tolong suka kasih pinjam doi orang, sudah kasih tuh, saudara, tulus. Amin. Oh nyana no pendeta lain kok kalau itu. Ada yang ganti tuh, saudara. Makanya orang kalau berani kasih pinjam orang, berarti orang mesti berani terima resiko. Nyak tabale tong bedoi. Martong percaya Tuhan ganti berkali lipat. Amin. Jangan kasih yang orang pinjam doi napa di penama di udara, saudara. So di Facebook, oh Tuhan, bagaimana nih orang Kristen, saudara? So bikin baku malu satu dengan yang lain. Mari orang jaga topik kehidupan sebagai orang Kristen. Jangan habis bahas status rohani, status iman. Kate, dia so ambar orang penama, saudara. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Orang harus mengasihi. Salah kalau dia belum dapat ganti, bagaimana, saudara? Tong orang masih lere, ganti. Malah orang sekarang memang udah berpunya doi, masih tahu diri, saudara ya. Kadang sudah tak ingat. Kadang tuh orang yang dia pinjam so malo rekan meminta, saudara ya. So malo. Mardia kadang tahu malo, saudara. Mungkin jadi karakter, saudara. Saudara diberkati, mari tong tulus. Kalau percaya apa yang Tuhan kebaikan Tuhan berikan, Tuhan lihat itu dan Tuhan akan berkati Tuhan hidup. Jangan orang pernah tolong, orang pernah berbuat baik, serta jadi masalah ya dia bangkai, saudara. Iya tuh, nggak tak pernah tolong PNT, kasih keluar, kita keluar. Dia bangkai, saudara. Pun dari A sampai Z, dia mulai detail, saudara. Lalang hukum Taurat, saudara ya. Dia mulai detail. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Kadang-kadang orangnya belajar apa itu arti sebuah ketulusan. Belajar dari orang Samaria, saudara. Nyana berhitung. Amin. Orang kalau tolong orang jangan baku hitung, saudara. Aduh, kita kalau mau tolong ini, bagaimana yang kita hidup? Nggak usah, saudara. Kalau orang yang terpanggil untuk tolong sungguh-sungguh. Amin. Karena saya percaya Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Saudara, tapi pai tua ini, tapi suami ini, saudara, kalau di jalan dia lihat orang kempes ban, yang kali kita diseru, aduh, baik-baik sekali lihat orang ini, saudara. Dia mau turun, dia mau tolong, saudara. Dia mau tolak karena dia tinggal bagi kita, saudara ya. Dia mau tolong, kasihan. Padahal nih tahu siapa itu, saudara ya. Dia mau tolong, pokoknya orang kempes ban, udah lihat kalau dia kempes ban dia tolong itu, saudara ya. Berapa kali? Dan pada saat orang kempes ban, saudara, memang orang tolong buat orang, saudara. Kita menyadari, iyo Kang, memang kau tolong orang kempes ban, yang orang tolong buat orang ini, saudara. Artinya apa? Perbuatan kita akan berbalik kepada kita. Amin. Semoga orang yang hadir semua hari ini menjadi orang-orang Samaria yang murah hati. Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.